Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Tumreng FM Binasnya sudah berada kembali kita di pagi menjelang siang ya. Hari ini seperti biasa di Jumat kita akan bertemu di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Gimana di masa pandemi seperti ini kita memang harus bisa inovasi ya untuk belajar, dan salah satunya melalui radio di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Lot dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Lot dan Tuntung Pandang FM. Dan sudah hadir seperti biasa guru-guru kita yang tentunya akan memandu kalian di rumah dengan mata pelajaran hari ini seni budaya untuk kelas 7 ya. Dan kita sapa dulu nih, ada Ibu Titi Munsyati SPD yang mana nih? Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Dia agak semangat bu ya. Oke, ada Ibu Nur Hayati SPD juga yang mana Ibu? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat bu ya. Alhamdulillah saya. Kalau saya nggak datang bu ya. Oke, ada Ibu Andriani SPD. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan mungkin untuk lebih jelasnya perkenalan nanti bisa disampaikan oleh Ibu Titi ya. Oke, dan materi kita hari ini untuk kelas 7 adalah penerapan ragam hias pada bahan tekstil ya, mata pelajaran seni budaya. Dan kita informasikan juga buat rekan Tumreng FM ke siaran kami bisa juga Anda ikuti melalui live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id dan juga live Instagram kita di @radiotuntungpandang, dan juga nantinya kalian juga bisa simak hasil dari acara ini di channel YouTube kita di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Baik, kita langsung saja kepada Ibu Titi yang sebagai pemandu acara di pagi menjelang siang hari ini. Program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Silakan Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam sejahtera dan salam budaya. Para pendengar setia Radio Tuntung Pandang, khususnya siswa SMP se-Kabupaten Tanah Laut yang duduk di kelas 7. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu meskipun hanya melalui radio kesayangan kita, yaitu Radio Tuntung Pandang di Kecamatan Belahari, pada program Berdatang, yaitu Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, anak-anak semua, hari ini Jumat 9 Februari tahun 2021, kalian akan belajar bersama guru-guru yang cantik-cantik yang sudah menunggu, yang sudah ada di sini, yaitu nanti akan belajar dengan mata pelajaran seni budaya. Anak-anak semua, Ibu berdoa dan berharap kalian tetap sehat dan semangat meskipun kalian masih belajar dari rumah. Marilah sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dulu dan berdoa agar diberi kemudahan untuk menerima pembelajaran hari ini dengan membaca bersama basmalah. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni budaya ditemani oleh ibu-ibu yang cantik. Yang pertama, ibu kenalkan di sini Ibu Andriani SPD, guru dari UPTD SMP Negeri 3 Tia Kesum. Dan yang kedua, Ibu Nur Hayati SPD, guru dari UPTD SMP Negeri 2 Plehari. Dan saya sendiri, Ibu Titi Munsyati, guru dari UPTD SMP Negeri 5 Plehari. Assalamualaikum Ibu Andriani, gimana kabarnya? Baik, sehat alhamdulillah, diberikan kesehatan dan bisa berhadir untuk mengisi acara pembelajaran di Radio Tuntung Pandang pagi-pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Nah, assalamualaikum juga Ibu Nur Hayati, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, sehingga bisa datang ke Radio FM Tuntung Pandang ini. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya ya. Seni budaya itu kan banyak sekali banyak macamnya ya Bu ya. Iya. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, untuk kali ini kira-kira materinya apa Bu Wani dan Bu Anur? Untuk hari ini kita akan membahas materi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil khusus kelas 7 untuk semester 2. Jadi nanti Ibu Nurhayati akan menjelaskan tentang materinya. Untuk pengantar pertama, saya akan membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita membahas tentang kompetensi dasar kode 3 pengetahuan, memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan, dan nanti
dilanjutkan dengan kompetensi keterampilan, yaitu membuat ragam hias dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan. Oke, jadi nanti akan belajar tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil itu ya. Ya. Nah, kira-kira belajar materi itu tujuannya untuk apa Ibu Ani? Tujuan kita adalah untuk memperkenalkan beragam motif-motif yang ada di Nusantara, khususnya pengolahan atau distorsi dari ragam hias yang bisa kita ambil dari bahan atau gambar yang sesungguhnya dari alam. Misalnya bunga bisa kita gayakan dengan stilasi dan distorsi, kemudian kita terapkan pada ragam hias pada bahan buatan terutama tekstil. Oke ya. Nah, anak-anakku semua, silakan kalian simak pembelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran seni budaya dengan materi seni rupa tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Kepada Ibu siapa dulu nanti ini? Ya, kepada Ibu Nur Hayati dipersilakan untuk menyampaikan materi hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang setia mendengarkan radio Tuntung Pandang di rumah. Selamat bertemu dengan pelajaran seni budaya. Hari ini yang dipelajari adalah menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Ragam hias yang paling sering kita temui contohnya ragam hias yang terdapat pada kain batik. Ragam hias dapat dikreasikan hingga bentuk-bentuk yang bervariasi. Menggambar ragam hias pada bahan tekstil adalah macam bentuk dasar hiasan atau motif yang terdiri dari atas pola tertentu dan membentuk sebuah objek seni yang diterapkan pada media yang berbahan dasar kain dengan macam teknik dan tertentu. Ragam hias di Indonesia berdasarkan pada pola dan bentuk visualnya dibagi dalam klasifikasi ragam hias makhluk hidup, ragam hias dekoratif, ragam hias geometris, dan ragam hias tumbuh-tumbuhan. Ragam hias makhluk hidup merupakan ragam hias yang mengambil inspirasi dari makhluk hidup di darat, laut, dan udara pada wilayah tertentu dan dimodifikasi menjadi ragam hias khas wilayah tersebut. Ragam hias ini biasanya dimasukkan dalam kelompok ragam hias untuk menggambarkan dunia tengah. Contohnya motif batik semen Romo. Ragam hias dekoratif. Ragam hias dekoratif merupakan ragam hias yang bersifat artifisial dan biasanya merupakan penggabungan dari beberapa inspirasi ragam hias pada kelompok sebelumnya yang dimodifikasi sehingga menjadi sebuah bentuk ragam hias yang baru dan memiliki nilai estetika tersendiri. Ragam hias geometris merupakan jenis ragam hias yang mengulang suatu bentuk baku tertentu dengan ukuran tertentu dalam komposisi yang seimbang pada seluruh sisinya. Motif geometris antara lain motif kawung, motif tumpal, motif lereng, motif pilin, motif swastika, dan motif ceplokan. Ragam hias tumbuh-tumbuhan merupakan ragam hias yang mengambil inspirasi dari tumbuh-tumbuhan yang wilayah tertentu untuk dimodifikasi menjadi ragam hias yang mencerminkan ciri khas wilayah tersebut. Menerapkan ragam hias pada bahan tekstil ini ada beberapa cara, diantaranya 1. Teknik rajut. Merajut adalah metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut.
Berbeda dari menenun yang menyilangkan dua jajaran benang yang saling tegak lurus, merajut hanya menggunakan sehelai benang. Sebaris tusukan yang sudah selesai dipegang di salah satu jarum rajut sampai dimulainya tusukan yang baru. 2. Teknik tenun. Teknik tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lungsi dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. 3. Teknik sulam. Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Selain benang, hiasan untuk sulaman atau bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Di antara jenis tusukan yang umum dikenal dalam menyulam adalah tusuk rantai, tusuk jelujur, tusuk kelim, tusuk, dan tusuk silang. Selain dijahit dengan tangan, sulaman dibuat dengan mesin jahit dan mesin bordir komputer. Kita lanjut dengan teknik batik. Berhenti dulu, Bu. Ya. Ada yang kutanyakan, Bu lah. Ya. Nah, jangan tepat-tepat lah, nanti kalau anak-anak nggak paham, ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang jenis-jenis atau klasifikasi ragam hias, Bu ya. Ya. Tadi ada, kalau nggak salah tadi Ibu mendengar tuh ada 4, dia Bu ya. Apa? Yang ragam hias itu tadi yang di Indonesia, Ya. itu kan ada 4, ya kan? Ya. Tadi ada ragam hias makhluk hidup gitu ya. Ya. Kemudian ragam dekoratif, geometris, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi Ya. ada itu ya. Ya. Nah, kemudian yang tadi tekniknya untuk menerapkan ragam hias pada bahan tekstil itu ada beberapa teknik ya lah. Ya. Ada teknik rajut, teknik tenun, dan teknik Batik. batik itu ya Bu ya. Teknik sulam. Teknik sulam itu ya ada. Ya. Jadi ada tenun, batik, sulam, bordir masuk nggak Bu? Masuk. Kalau melukis masuk nggak Bu di kain? Termasuk sih itu, termasuk batik, tapi mungkin batik coletan bisa itu. Ya, berarti termasuk iya. andaikan siswa nanti membuat, oh saya mau melukis tadi di kain, bolehkah? Gitu misalnya, gitu Boleh bisa kan aja. itu ya. Boleh. Nah, itu berarti masuk juga ya teknik Masuk. melukis. Iya, ya. masuk. Oke. Ada tekniknya juga untuk melukis. Nah, iya ada juga ya. Iya. Kita melukis di kaos misalnya. Ya. Kalau anak nggak bisa mencolet misalnya, nggak bisa membatik kan susah. Bagaimana kalau kita melukis aja misalnya? Boleh ya? Iya, Berarti boleh, masuk boleh. ya, masuk Boleh. ya tekniknya itu ya. Iya. Oke, ya. Tadi sudah ke teknik batik tadi ya. Kemudian ada sulam, ada batik. Selanjutnya kita menuju ke bagaimana cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil tadi. Ada teknik rajut, teknik tenun tadi ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian teknik sulam, Sulam. dan teknik batik. Selanjutnya dilanjutkan lagi Bu, silakan. Selanjutnya kita langsung ke jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, Ya. Unsur utama serat tekstil. Pertama ada serat alam. oh, alhamdulillah. Iya. Serat alam berasal dari tumbuh-tumbuhan, antara lain kapas, lenan, rayon, nenas, dan pisang. Serat alam yang berasal dari hewan yaitu bulu domba. Adapun bahan yang berasal dari serat tersebut adalah bahan wol. Sedangkan serat dari ulat sutra menghasilkan bahan tekstil sutra. Makanya ada sekarang kain yang berasal dari sutra. Iya. Kalau yang dari nanas Bu, saya kayaknya belum pernah melihat tuh. Dari Apa namanya, nanas, nanas. serat nanas tuh. Serat nanas ada. Bisa lah dipakai untuk kain ya.
Ada sebagian Ada mungkin ya? dari daerah Toraja kadang-kadang pakai serat alam. Kemudian kalau yang dari pohon pisang itu sudah kita kenal serat abaka atau kain abaka, Ya. itu dengan motif-motif tertentu. Biasanya motif-motif geometris karena proses pembuatan adalah dengan teknik tenun. Jadi untuk motif-motif tertentu biasanya warna-warnanya juga lebih cenderung ke warna alam. Jadi ada tadi ya serat nanas, bisa kan mungkin anak-anak Iya, kalau bisa. bisa mencoba apa gitu ya. Iya, Ada serat iya. nanas, ada serat tadi kapas mungkin kita susah mencari di sini ya. Iya. Namun ada. Iya. Ya. Kemudian tadi serat sintetis. Tadi sudah ya serat sintetis? Lanjut. Belum. Oh belum. ya, Baru silakan, tadi Bu. dari serat Serat alam, alam ya. ya. Kalau serat sintetis berarti itu adalah olahan-olahan atau benang yang proses produksinya dari pabrik. Ya. Yang diolah pabrik ya. Ya, tapi karena dari pabrik itu kadang kandungan macam-macamnya banyak. Jadi untuk yang lebih tepat dipakai pada proses penerapan pada bahan tekstil adalah jenis kain katun. Ya. Katun. Jadi ya kita bisa pilih katun atau yang biasanya dengan kode primisima atau polisima itu namanya. Ya, jadi Kalau untuk yang dipakai ibu ini kira-kira kain apa ya Bu ya? kalau ini jenis katun. Katun Ya, ya. jenis katun. Jadi yang karena sifat penyerapan bahan warna itu lebih banyak terserap ke kain Ya. daripada yang memakai kandungan mungkin banyak serat plastik biasanya ada. Ya, dari katun tadi dari alami juga ya? Ya, dari Ya, bahan dari alam. alami. Oke, lanjut Bu. Dilanjutkan untuk sekarang kita memasuki proses. Nah, Ya, proses penerapan ragam hias. Ya, jadi langkah pertama nanti para siswa bisa membuat gambar terlebih dahulu. Gambar-gambar motif, kemudian tentukan juga kira-kira berapa motif yang ingin buat. Selanjutnya langkah yang berikutnya adalah menyusun motif di kertas dulu, kemudian tentukan teknik apa yang mau dipakai. Kalau kita mengikuti yang ada di buku ini kemungkinan para siswa mungkin agak kesulitan mencarinya ya, karena tenun itu harus ada alat tenunnya. Kemudian kalau batik kita kemungkinan alat bahannya agak susah didapat, terutama lilin atau malam. Kemudian alat canting itu memang harus ciri khas batik, canting. Kemudian cap batik juga demikian. Jadi kita bisa menggunakan yang ada di Kalimantan, terutama yang ada di wilayah kita sudah punya. Untuk tanah laut kita sudah punya motif khas ya, kijang dan anggrek jagung. Nah, jadi bisa diterapkan itu sebagai motif untuk latihan penerapan. Jadi menggambar anggrek ya. Ya, menggambar anggrek bisa. itu ya, menggambar anggrek berarti kita perwakilan dari flora atau Oh, tumbuhan. iya. Ya. Kalau dari kijang berarti fauna. Nah, fauna Kijang mungkin ya, dari gitu. tumbuhan, dari binatang. Ya. Kemudian kalau ragam hias yang selanjutnya dekoratif itu bisa pengolahan sendiri, mungkin dari wajah dibuat topeng dan sebagainya. Kemudian kalau yang geometris bisa berbentuk bangunan, misalnya segitiga, segi empat dan sebagainya, tergantung kreasi anak untuk membuat. Kalau gigi harian itu masuk apa ya Bu? Kalau gigi haruan itu termasuk motif geometris. Oh, Iya, karena berbentuk segitiga dan berurutan, ya, termasuk geometris. Bintang bahambur juga demikian, itu motif-motif klasik untuk kita sasirangan. Jadi yang lebih tepat nanti kalau misalnya penerapan para siswa mau praktek di rumah untuk ragam hias itu kita pakai yang sudah kita kenal, teknik menyirang atau menjahit saja. Oh, ya. Iya. Kemudian bahan warna bisa kita cari di sekitar sini yang lebih mudah dapat. Dekat. Ya. Selanjutnya langkah pertama tadi sudah kita buat. Silahkan kalian membuat, anak-anak di rumah membuat gambar yang sudah dikenal. Cari motif yang mudah aja dulu. Misalnya kita akan menerapkan ragam hias untuk membuat masker karena masa pandemi ya. Jadi kita silahkan buat masker. Jadi nanti siapkan kertas untuk menggambar motif. Motif bisa dicari, pilihannya terserah para siswa mau membuat motif apa. Kemudian persiapkan alat dan bahan. Langkah selanjutnya adalah pensil 2B kita buat
ya. Kemudian penggaris, karton kalau ada, kalau tidak ya kita gunakan kardus bekas bungkus supaya agak lebih tebal. Kemudian gunting, cutter, pendedel benang nanti kita gunakan, kemudian jarum jahit tangan, benang nomor 8 atau yang dikenal dengan benang jin, kemudian panci kita gunakan untuk perebusan warna nanti. Selanjutnya adalah kompor. Nah, bahan yang kita gunakan adalah kain putih polos, kemudian pewarna banyak yang harus digunakan, cuma kita cari yang paling sederhana untuk tingkat anak SMP. Kita pilih aja warna wantek ya. Kalau kita menggunakan warna tekstil, naptol bisa, indigosol bisa, remasol juga bisa, cuma modal dulu harus beli. Nah, jadi kalau yang wantek mungkin bisa di sekitar Pasar Pelihari sudah tersedia banyak di toko-toko bahan jahit. Ibu pengrajin ya Bu ya? Bukan. Kayak hafal banget gitu loh. Kebetulan kemarin juga praktek gitu anak-anak kami di sekolah. Ya sesekali menjadi pengrajin. Iya, kayaknya menguasai. Ya karena gurunya mau tidak mau ya harus menguasai. Tuntutan ya Bu ya. Iya, tuntutan ya. Iya, baik rekan-rekan Tabungan FM, mungkin kita break dulu Bu ya. Tentunya buat siswa-siswi di rumah juga langkah baiknya didampingi orang tua untuk pelajaran ini biar lebih dimengerti dan juga tentunya lebih menguatkan lagi mata pelajaran seni budaya di siang hari ini. Baik, kita break dulu sejenak untuk mendengarkan satu buah lagu. Ya, kita kembali lagi di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang di pagi menjelang siang hari ini. Udah siang ya. Dan kita akan lanjut kembali bersama Ibu Titi, ya juga ada Ibu Adriana dan juga Ibu Nurhayati. Silakan Ibu Titi. Ibu Ani, kita lanjutkan lagi yang tadi itu sampai ke bahan untuk pembuatan sasirangan bahan sasirangan. Nah, kalau bisa Ibu jelaskan dulu Bu yang tentang pewarnaannya. Mungkin anak-anak belum paham tentang apa jenis-jenis pewarnaan ya Bu, kan ada jenis pewarnaan apa sih itu biar yang mudah dicari atau apa ya? Iya. Nah, untuk pewarnaan di sini ada indigosol, itu proses pewarnaan dengan teknik dijemur, tapi kita celup di warna. Jadi bedanya kalau indigosol itu kita pilih bubuk warna biru, berarti dia warnanya biru. Kalau kita pilih warna merah, berarti memang bubuknya merah, gitu ya. Prosesnya adalah bantuan sinar matahari dan nitrit untuk pembangkit warna atau pengunci atau yang dikenal dengan istilah fiksasi sekarang ya. Kalau itu mungkin memang perlu pendampingan orang tua karena proses memakai bahan kimia ya dengan takaran-takaran tertentu. Kalau kurang berhati-hati mungkin ada iritasi di bagian tangan dan sebagainya kalau tidak pakai sarung tangan. Kemudian kalau prosion itu bisa juga disebut dengan remasol, itu sama dengan indigosol. Bubuk warnanya juga bersifat sintetis dari pabrikan. Bubuk warna sesuai dengan jenis warna yang diinginkan. Sama, kalau hitam berarti bubuk hitam, kalau biru dan seterusnya. Cuma beda perlakuan atau pembangkit atau fiksasinya menggunakan water glass. Ya, jadi kalau itu tadi kan warnanya Bu ya, kayaknya sulit mencarinya tuh. Kalau anak mau praktek tuh gimana mencarinya Bu? Ya, jadi kalau misalnya untuk praktek yang bisa di rumahan kita cari warna sintetis juga, tapi yang mudah didapat yaitu seperti wantek. Ya, wantek atau pewarna jin kalau anak-anak mungkin kenal ya, pakai celana jin, kubas bisa pakai wantek gitu ya. Jadi bisa digunakan wantek. Bahan tambahannya supaya lebih tahan lama itu ada komposisinya di setiap bungkus. Itu biasanya ditambahkan garam dapur secukupnya. Kemudian untuk proses selanjutnya nanti kita siapkan tambahan bahan cuka meja. Nah, cuka meja untuk pengunci. Iya, yang biasanya di bakso-bakso tadi ya, cuka meja ya. Kan kalau enggak ya. Nanti kita gunakan dengan perbandingan 1 botol kecil cuka meja itu untuk 5 liter air. Jadi kalau misalnya para siswa nanti akan praktek bisa menggunakan itu sebagai pengunci warna di tahapan terakhir. Tadi 1 botol 5 liter air. Iya. Kainnya berapa meter ya Bu ya? Kalau misalnya gabungan untuk bikin masker 2 meter kain kan kita pakai untuk 20 orang misalnya bisa. Kalau memang untuk buat masker satu misalnya. Kelas bisa jadi satu itu ya? Iya, ya? Satu kelas bisa 1 kain. Kalau misalnya sekarang pun harga kain sekitar 25.000 ya. Jadi bagi 20 orang jadi bisa agak lebih murah. Lebih nanti ringan ya lebih ringan. Pewarna mungkin supaya lebih hasilnya bagus. Kalau dulu
rasanya 5.000 ya satu bungkus Iya. itu. Nah, jadi kalau memang mau 3 warna berarti 3 bungkus bagi aja bareng-bareng gitu ya. Ya, Kerja mungkin nanti kelompok gitu ya. diajari juga bagaimana untuk 3 warna, 1 warna ya kan ketika Oh, iya. Nah, biar mudah ya lah Bu. Jadi berwarna-warna Iya, hasilnya warna-warna. nanti. Kalau 1 warna kayak apa, 2 warna seperti apa, 3 warna. Nah, gitu lah Bu lah. Sekarang kita lanjutkan prosesnya ya. Jadi para siswa silahkan mencatat untuk prosesnya nanti ya. Silakan Ya, anak-anak disiapkan. silakan perhatikan, simak baik-baik apa yang dijelaskan oleh Ibu Andriani. Silakan anak-anak. Ya, terima kasih. Jadi langkah pertama kita buat mal atau cetakan motif. Ya, buat mal supaya tidak menggambar langsung di atas kain. Tapi bagi yang sudah terbiasa menggambar, silahkan menggambar langsung di atas kain motif yang diinginkan. Oh, berarti kita rancang dulu kertas Ibu ya, biar Ya, mudah ya. nah, pakai kertas tipis dulu, kemudian baru cetak di karton tebal supaya lebih mudah mencetak dengan hasil yang sama karena tekniknya kan berulang penyusunannya. Kemudian gunting gambarnya sudah ada di karton tadi mengikuti kontur motif garis luar. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambarkan di atas kain, menciplak. Jadi kita jiplak. mengikuti, ya, Kalau mengikuti. misalnya menaruh kertas yang sudah digambar terus kainnya taruh di atas diciplak itu bisa kayak itu? Bisa dengan langkah seperti itu, tidak cuma dipotong? ya nggak dipotong boleh, langsung di bawah kain juga boleh. Misalnya pakai kalkir, kertas kalkir boleh, ya, kertas tipis boleh, asal motif terlihat dari atas kain. Itu ya. Ya, boleh juga pakai spidol, tapi jangan spidol permanen. Ya, kalau permanen nanti hasilnya tidak nampak. Ya, karena yang kita inginkan adalah garis putih hasil jahitan. Sebaiknya Ya. pakai apa Bu? Selain Pensil spidol? 2B, pensil warna bisa. Kalau Kemudian pulpen spidol. gimana, Bu? Kalau pulpen tidak bisa Oh, karena beda ya? sifatnya permanen. Iya, jadi kita pakai pensil. Betul, Oke, pensil ya. ya. Itu tadi sudah menggambar ya. Jadi ciplak dengan bantuan pensil 2B sampai semua motif tergambar di atas kain. Ya. Langkah selanjutnya adalah menjahit. Jahit jelujur. Ya. Jahit jelujur artinya jahit yang turun naik aja. Kalau kita tarik itu bisa berkerut kainnya, tidak tertahan di suatu silangan benang misalnya. Jangan tusuk silang atau jangan tusuk balik ya. Jadi pakai jahit jelujur yang teknik menjahitnya turun naik gitu. Berarti dimasukkan tusuk. Masukkan tusuk ke bawah, naik ke atas, tutup gitu ya. lagi, masuk Masukkan lagi ke bawah. Iya. keluarkan lagi gitu ya Bu? Ya, Oh, mengikuti ya. pola Oh, motif. susah gitu nanti ya. kan Ya, perlu ya. jaraknya usahakan jaraknya sama kalau bisa ya, jangan Berapa ada yang senti, besar, Bu? jangan ada yang kecil. Berapa Jarak senti kira-kira tuh? mungkin sekitar 2 2 senti? ya 2 atau 2 apa? 2 senti panjang banget. satu apa ya namanya? Mili. Satu Mili. mili. Mili Satu kalau. Ya kalau 2 senti kebanyakan. banyak Iya. banget. Kalau senti Satu mili. kepanjangan. Nah, 1 mili ini atau kan 2 Ibu mili. satu ranjau ya Bu ya? Iya, Kira-kira gitu. berapa senti itu? Sekitar 1 mili lah itu mungkin 2 Ya, ya. anak-anak jadi kalau kalian menjahit jelujur tuh ya kecil-kecil aja sekitar 2 milian aja Iya. ya nggak lebar-lebar. Mun kalau pengen cepat selesai anak-anak kan kadang minta 1 senti Langkah-langkahnya, bikinnya. ya kan? Iya. Iya, betul. Jadi harus Jadi teliti harus anaknya. karena sifatnya adalah kerajinan, jadi harus rajin dan teliti. Nah, jadi Iya, terlihat kita dari harus penggambaran. sabar gitu Iya, ya. sabar. Ya. Langkah selanjutnya adalah dikerut. Kalau orang Banjar bilang disisip. Iya, disisip, Ditarik ya? ditarik dengan sangat kuat. Kemudian hasil tarikan bisa dilihat masih terlihat nggak benangnya tadi. Kalau masih terlihat berarti tarikan benang kita kurang kuat. Kemungkinan nanti kalau pewarnaan tidak menghasilkan motif yang kita inginkan. Berarti harus Iya, betul-betul harus nggak kuat. bergerak ya Iya, lagi. harus kuat supaya warna tidak resap ke dalam kain. Oh gitu ya. Ya. Langkah selanjutnya, kalau kita mau 2 warna, berarti pencelupan warna pertama. Warna pertama kita simpan dengan bantuan plastik, kita tutup plastik. Kita ikat dengan kuat, bisa dengan karet gelang atau dengan karet tali rapia. Ya. Jadi yang pertama sudah celup. Celup warna. Dikeringkan dulu enggak Bu? Ya, kita tunggu kering sekitar kurang lebih 3 jam. Ya. Ya. Lama ya. Iya, lama prosesnya. Jadi tunggu 3 jam, sudah agak baal-baal mungkin ya? Iya, baal kita simpan, masukkan dalam Ya. plastik, proses warna yang kedua kembali. Oh, gitu. gitu. Kalau memang warna. Nah, masukan plastiknya itu gimana itu? Apanya, Bu? Yang menutupi dengan plastiknya itu kayak apa? Kita bungkus seperti bungkus es.
kita masukkan kain yang sudah diwarna tadi, masukkan ke dalam plastik, kita ikat dengan kuat. Jadi kayak kita bungkus minuman ya. Jadi waktu kita pencelupan yang kedua, biar aja ikut yang dalam plastik tadi masuk ke dalam bak, nggak apa-apa karena dia sudah terbungkus rapi dengan ikatan yang kuat gitu ya. Jadi dua warna atau 3 warna prosesnya sama. Ya. Selanjutnya proses pewarnaan. Nah, karena kita rencana yang kita gunakan adalah naptol, maka yang perlu disiapkan adalah air mentah biasa secukupnya, air bersih. Kita masukkan ke panci, kemudian direbus di atas kompor sampai mendidih. Kemudian masukkan bubuk pewarna. Kita sesuaikan, ada komposisi di masing-masing pembungkus, berapa garam, berapa liter air yang diperlukan untuk berapa meter kain. Sudah ada di sana dilihat. Kemudian kemudian dimasukkan kain yang sudah selesai kita sisip atau dikerut tadi ke dalam kain kurang lebih 1 jam. Posisi dibolak-balik supaya warna betul-betul terserap dengan sempurna. Kemudian angkat dan tiriskan, disimpan atau diangin-anginkan di tempat teduh, jangan langsung kena proses matahari. Apa Bu alasannya Bu? Kalau terkena proses matahari biasanya warna kubas. Iya, warnanya kubas. Selanjutnya untuk pewarna yang kedua seperti yang tadi dibungkus dengan plastik. Warna yang pertama tadi sudah kita simpan, kemudian bisa juga diikat dengan tali rapia. Kemudian proses warna yang kedua sama dengan proses warna yang pertama tadi. Ya. Kalau sudah kita diamkan 1 malam Bu, habis itu nanti baru kita kunci warna supaya tidak luntur. Gitu. Ya, kunci atau dicuci ke dalam air yang diberi campuran cuka meja tadi. Kemudian baru kita cuci, dibilas dengan air bersih, menghilangkan sisa warna yang tidak terserap kain dan sisa larutan cuka. Karena cuka kalau tidak dibersihkan nanti sifatnya mengikis kain dan cepat rapuh kainnya yang kita gunakan. Prosesnya panjang banget ya Bu ya? Ya, prosesnya panjang. Jadi para siswa nanti bisa buka atau browsing di YouTube. Banyak sekarang sudah ya. Cari aja cara membuat sasirangan, sudah banyak itu. Ada yang dari Seman Satwi, ada dari kita di sini juga ada proses cara membuat batik sasirangan. Para siswa bisa ada di situ video dan tutorialnya lebih jelas, bisa di browsing. Itulah. Ya. Nah, itulah anak-anak tadi yang disampaikan oleh Ibu bagaimana proses pembuatan sasirangan adalah salah satu teknik untuk membuat ragam hias pada kain atau tekstil itu ya. Iya. Nah, terus selanjutnya mungkin ada tambahan Ibu? Apa lagi? Selain sasirangan bisa? Bisa. Iya. Ya. Selain sasirangan bisa. Kalau itu kan kayaknya ribut buat anak muda, dia yang ringan, yang mudah, yang bahan yang mudah. Sebenarnya juga sama dengan teknik diikat atau jumputan. Jumputan kalau orang Jawa jumputan itu tinggal diambil di motif-motifnya aja terserah acak sih. Ambil kemudian diikat dengan kuat, prosesnya penjelupannya juga sama. Kemudian kalau memang mau yang ramah lingkungan, kita bisa menggunakan pewarna alam. Ya itu tadi pewarna alam belum disampaikan. Belum. Apa saja kira-kira mudah dicari? Yang mudah dicari yang ada di lingkungan kita seperti kunyit. Kunyit itu warnanya kuning. Kemudian kalau daun jati itu warnanya merah. Kemudian daun yang lain cenderung warna hijau. Kalau seperti akasia, kemudian seperti mahoni itu warnanya kuning, cenderung di atas kain. Tadi ada daun jati. Nah, misalnya daun jati itu kan pucuknya ya Bu ya, yang diambil warnanya itu. Daunnya yang mungkin dipakai. anak sudah tahu tentang apa warna alami yang tadi daun jati, daun suji itu ya, bisa ya warna hijau. Nah, terus proses pembuatannya untuk di kain itu seperti apa? Ya Bu ya? Iya. Kalau pakai pewarna alam itu prosesnya direbus aja dulu. Direbus aja dulu. Direbus. Jadi kainnya langsung direbus, dimasukkan gitu ya. Habis misalnya jumputan tadi kita ambil motif-motif tertentu diikat, kemudian masukkan ke dalam misalnya kunyit untuk warna kuning, rebus aja misalnya kurang lebih 3 menit atau 5 menit, angkat, kemudian kita ikat kembali supaya warna kuningnya tersimpan, celup warna berikutnya. Bisa. Prosesnya sama. Bu Ani mau tanya, kalau misalnya tadi kan pewarnaan alami ya, di tempat kita nih di tanah laut ini banyak buah naga ya. Kalau itu dicoba
itu bisa nggak itu warnanya tuh? Bisa untuk buah naga itu warnanya merah. Bagus tuh warnanya kan merah. Warna merah buah naga. Karena buah naga kan kalau di tangan gitu udah lengket. menempel. Nah, apalagi mungkin di kainnya. Bisa kita coba itu. Iya, bisa dicoba. Kemudian supaya tidak luntur itu kita kunci dengan bantuan tawas. Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai, biasanya kalau cuma nempel aja dicuci lagi hilang kainnya warnanya ya. Luntur ya. Luntur atau mungkin setingkat lebih mudah dari warna yang kita inginkan. Jadi untuk penguncian warna itu kita gunakan tawas. Tawas bisa kita beli di bahan bangunan yang untuk bahan penjernih air. Kita rendam di tawas atau di kapur bangunan. Sebagai pelengketnya. Iya, sebagai pelengket karena kalau enggak nanti dicuci luntur. Ya seperti wantek tadi ya. Tadi wantek pakai cuka. Kalau yang alam-alam, pakai tawas, pakai apa namanya tadi, kapur bangunan. Kapur Bangunan. Yang putih itu ya? Iya, yang putih, tapi jangan diaduk, kita endapkan aja airnya untuk pembangkit. Jadi prosesnya sebenarnya lebih sederhana dan ramah lingkungan. Karena kalau misalnya kita pakai daun mahoni itu 1 kilo misalnya daun mahoni kita rebus dengan 2 liter air, jadikan 1 liter air. Kemudian kainnya sudah kita jumputi tadi, kita rendam di situ dulu. Berapa menit? 1 malam kalau bisa, karena prosesnya lama. Prosesnya 1 malam, besoknya diangin-anginkan, baru kita rendam ke dalam air tawas. Gitu. Besok sudah bisa dipakai atau dilanjutkan dengan proses berikutnya sama berulang seperti itu lagi. Gitu ya. Bagus sekali ya. Ternyata alam kita itu menyediakan semuanya ya. Ya, semua banyak ya. Semua jenis daun sebenarnya menghasilkan warna. Ya. Kalau Bu Nur ada pengalaman membuat kain sasirangan pernah? Kalau di sekolahan saya biasanya menerapkan sasirangan ini di kelas 9. Ya, ujian praktek. Saya sudah beberapa tahun menerapkan ini, kebanyakan disuruh membuat taplak meja sebanyak 2 meter tapi berkelompok. Meringankan. Iya, meringankan karena mereka sudah punya pengalaman di kelas 7 disuruh bikin taplak meja yang kecil atau sapu tangan yang kecil. Caranya dari kelas 7 sudah dibekali, jadi kelas 9 ujian prakteknya membuat sasirangan. Ya. Kalau pewarna yang saya gunakan kalau di sekolah itu pewarna hidro. Iya, jadi pewarna beli pewarna sintetis ya. Itu dulu pernah juga memakai warna wantek. Ya itu tadi, tapi akhirnya ya kurang bagus ya. Pertama bagus, lama-lama kok kubas. Nah, iya. Jadi akhirnya berganti ke hidro tadi karena warnanya agak awet ya. Cara pewarnaannya agak ringan daripada pakai warna naptol. Ya, itu yang saya praktekkan di sekolahan selama beberapa tahun ini. Ya. Sudah pernah ya berhasil? Ya, pernah, iya. Artinya anak-anak sudah pernah bisa. Nah, jadi ini materi ini sudah sampai sini terprak sudah ya tidak? Iya sudah. Jadi kalau lebih jelasnya nanti para siswa bisa browsing aja, ketik cara pembuatan sasirangan, sudah banyak tersedia YouTube yang sudah, sudah banyak. Oke lah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Ani dan Ibu Nur. Semoga kalian bisa menyimak dan baik dan bisa menerapkan atau mempraktekannya di rumah. Nah, kalian telah mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Ani. Tadi kalian telah belajar tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ya, Ibu ulas sedikit ya tadi. Ragam itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai dengan pola tertentu yang bisa diterapkan pada karya seni dan kerajinan yang tujuan untuk menghias. Kemudian penerapannya itu bisa dengan cara dibatik tadi ya Bu ya, tenun, kemudian disulam, dibodi, dan bisa tadi juga dengan melukis, dijahit ya. Kemudian jenis-jenis tekstilnya, kalian tadi sudah mendengarkan bahwa ada tekstil dari bahan alami dan bahan buatan ya tadi ya. Ada yang kalau yang alami itu dari katun, sutra, wool, dan goni, itu alam.
Kemudian yang ada di bahan buatan tadi ada nilon, dakron, dan polyester, itu ya tadi ya. Kemudian jenis pewarna alami tadi, pewarna tekstil itu ada dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis atau buatan, ya buatan. Jadi kalau pewarna alami itu yang sediakan di alam, contohnya tadi ada kunyit, ada daun suji, itu ya. Kemudian ada buah naga, kulit manggis bisa juga, ya pinang bisa juga Ibu ya. Bisa. Ada kulit angsana bisa juga, dan lain-lain masih banyak lagi yang ada di alam sekitar kita. Kemudian kalau yang bahan tekstil buatan itu tadi ada naptol ya Bu ya. Cat tekstil bisa juga, kemudian cat akrilik bisa juga ya dipakai itu ya. Bisa cat akrilik dengan teknik yang melukis tadi ya. Ya, tadi misalkan memang yang melukis ya mungkin pakai dilukis langsung bisa nyaman. Nah tadi juga disampaikan oleh Ibu Ani dengan begitu jelasnya, panjang lebarnya, bagaimana proses pembuatan menggambar ragam hias atau membuat batik sasirangan. Ya tadi ya Bu ya. Sasirangan yang adalah ciri khas dari Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Tanah Laut, dengan ragam hiasnya, motifnya adalah motif anggrek dan kijang serta jagung. Itu karena ciri khas dari Kabupaten Tanah Laut ya. Nah, semoga kalian dalam menyimak materi hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah. Nah, sekarang kepada Ibu Ani atau Ibu Nurhati, adakah pesan-pesan untuk anak-anak di rumah selama pandemi ini? Selama pandemi ini jangan menghalangi para siswa untuk lebih aktif dan kreatif berkarya di rumah. Karena bahan-bahan yang ada bisa didapatkan di sekitar kita, termasuk limbah-limbah ya. Misalnya buah rambutan, kulit rambutan itu masih bisa diolah dan sebagai bahan pewarna alam bagi para siswa yang kreatif untuk membuat gitu ya. Jadi tidak perlu beli bahan mahal misalnya ya. Jadi di rumah buat kreatif, kemudian buat laporan bisa sebagai tugas tambahan portofolio bagi siswa yang di rumah. Banyak banget bahannya ya. Iya, banyak bahannya bisa dibuat yang di rumah. Jadi tidak hanya mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Kalau Ibu Nur, untuk siswa di rumah? Pesan saya untuk siswa yang di rumah, tetap semangat untuk belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Jangan terhalang dengan pandemi, tetap semangat belajar. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu dan Haji Ibu Ani. Oke. Baiklah anak-anak sekalian dan para pendengar Radio Tuntung Pandang, khususnya kelas 7 SMP Kabupaten Tanah Laut. Demikian tadi siaran radio berdatang. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kita bertemu kembali pada materi yang berbeda di acara siaran berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Ini saya membuat semacam pantun kah tapi betul apa enggak tahu ya. Nah, makan iwak sulangat disiram acar buah. Nah, namun lebih nyaman memakai cacapan. Kalian harus semangat meskipun belajar di rumah agar kalian bisa menggapai masa depan. Iya, betul sekali. Ya oke, kami bertiga mohon izin undur diri anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat selalu. Apabila ada salah dan hilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, anak-anak kisah siswi di kelas 7 seni budaya ya, pelajaran hari ini. Ya, kita tadi bersama Ibu Titi, Bu Nur Hayati dan Ibu Andriani. Yang benar yang dikatakan Bu Nur Hayati tadi ya, bahwa kita walaupun masa pandemi harus tetap belajar, tetap kreatif seperti kata Ibu Titi tadi juga. Karena mau tidak mau ya kita memang masih di masa pandemi, jadi harus benar-benar ekstra jaga kesehatan juga, protokol kesehatan menerapkan ya. Sebenarnya pengen kangen Ibu ya, bersama anak-anak kangen ya. Karena biasa kalau pelajaran seni budaya ini luar biasa ramai sekali kelas ya dengan praktek-prakteknya, jadi kangen banget pastinya tetap muka. Nah kemarin juga sempat ya pernah longgar, ada informasi untuk kita bisa tetap buka, namun kita berada kembali di peningkatan konfirmasi lagi ya. Maka kami sudah senang sekali. Dan ternyata kita kembali belajar dari rumah lagi, belajar dari jaringan lagi juga. Oke, memang pendidikan penting Bu ya, namun kesehatan juga lebih utama. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Kami informasikan bahwa program berdatang ini akan kami hadirkan setiap Senin dan Selasa pukul 9 sampai pukul 10 dan di hari Kamis dan Jumat di pukul 11 sampai pukul 12 siang. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya juga buat adik-adik siswa semuanya yang belum sempat menyimak
pelajaran hari ini bersama ibu-ibu, ibu guru kita di hari ini, bisa Anda nantinya mengunjungi channel YouTube kita di LPPL Radio Tuntung Pandang. Oke, baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tetap sehat begitu-nya, tetap semangat dalam mengajar anak-anak dimanapun berada ya. Belajar bisa di mana saja dan dengan siapa saja, Bu ya. Oke, terima kasih dan tetap stay bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi-informasi, perizinan juga hiburan tentunya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.